can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me in bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me. So put your hand in mine. Follow me. Let me waste your time. Jadi kurang lebihnya seperti itu di dunia ikan koi yang pro. Hey hope Sobat Jo Koi Official. Jadi di video kali ini saya akan membagikan tips sebuah apa yang namanya ya. Jadi ini suatu hal yang pro dan kontra di dunia ikan koi. Jadi untuk yang kurang begitu suka jangan ditonton videonya ya. Jadi saya akan cutting ikan koi. Jadi tentang cutting ikan koi itu sudah nggak asing ya di mata penggemar atau penghobi ikan koi khususnya. Cutting itu pro dan kontra. Kalau di dunia ada yang suka cutting, ada yang nggak suka karena dibilang menyiksa gitu ya. Sebenarnya sih saya tekankan lagi, sebenarnya kita itu tidak menyiksa karena sebelum kita melakukan proses cutting itu kita melakukan pembiusan di mana ikan kita bius dulu. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi ikan dalam kondisi koma. Oke, jadi ikan dalam kondisi tenang, tidak merasakan sakit. Ya, pokoknya ikuti teruslah videonya gimana ini kita mengcutting ikan atau membenahi ikan. Jadi nanti yang akan kita benahi di bagian kepala sedikit sama sisi belakang itu. Mungkin 1-2 sisi kita kurangi. Yang paling sedikit banyak di bagian kepala. Kita bentuk marutennya, oke? Tetap di Jo Koi Official. Mula-mula kita siapkan bak dulu, berisikan air. Ini kurang lebih ada sekitaran mungkin 4 liter atau sampai 5 liter ini di sini. Dan di sini itu kita gunakan bius dari minyak cengkeh. Ini nggak di-endorse ya, cuman saya kasih tahu ini, maaf. Nah, ini minyak cengkeh yang bisa didapat di apotek terdekat. Bilang aja minyak cengkeh gitu. Untuk air segini itu kita kasih 1 tutup botol, itu sudah cukup. Baru ikan kita masukkan ke sini. Untuk pembedahan bisa pakai pisau bedah yang bisa dibeli juga di apotek ada atau pesen itu saya nggak tahu, cuman ini saya pakai yang bikinan sendiri itu ya. Jadi ini bikinan sendiri, ini bahannya dari apa ini ya, stainless kayaknya, jadi nggak anti karat ini, stainless atau mungkin ini apa sih yang bahannya dari pisau bedah itu yang aman, itulah pokoknya ini anti karat. Dan ini sudah disteril juga pakai PK, jadi aman. Jadi banyak ya itu. Kita lanjut ke pembedahan, proses pembedahan, pembiusan dulu kita. Jadi kan kita masukkan di sini. Ini sudah saya kasih minyak cengkeh ya sebelumnya. Nah, jadi ikan kita bius dulu sampai benar-benar ikan itu apa namanya tenang, dia koma, baru kita eksekusi, kita bedah. Jadi yang akan kita kurangi nanti di bagian kepala sini ya, sama ini. Jadi kalau semisal kita itu operasi plastik mungkin ya bahasanya,
bagus. Saya tekankan lagi kalau di sini kita tidak berusaha melukai atau gimana, cuman kita berusaha merapikan. Jadi cutting ikan koi itu sebenarnya merapikan pola yang ada, bukan membentuk pola, ya. Jadi ada kan kadang ini diputus gitu jadi pola, pola beberapa step sampai 12 step kadang ada. Iya. Jadi gitu Gus. Cutting itu merapikan pola yang bagus. Dan di Jepang pun juga mereka cutting yang ikan yang kurang rapi, polanya itu kita cutting atau dirapikan biar lebih cakep itu ya. Nah ini ikannya sudah mulai mabuk, kita biarkan biar tenang dulu. Oke, kita prepare cuttingnya. Ini kan sudah mulai tenang ini. Jadi ini ikan sudah kondisi tenang Gus. Mau tenang maksudnya. Jadi nanti kita akan rapikan bagian sini. Lalu di bagian sini kalau kelihatan ini ya, ini belum saya belum saya bedah sama sekali, belum saya operasi. Kelihatan kan ya, seperti ini. Ini ikannya calonnya super, ini bagus ikannya, cuman kurang rapi. Di bodinya juga bagus tuh, calonnya punuk dia. Motoboro juga seimbang, pola juga merah, dia punya karakter dari koaku. Hitamnya dari Shiro, suminya juga bagus, hitamnya pekat, tinggal menaikkan warna merah. Ikannya masih goyang-goyang, masih aktif, jadi kita biarkan dulu biar tenang Gus, ikannya Gus. Suara saya kedengaran atau enggak saya nggak tahu, ini nanti videonya gimana gitu kan. Kita coba gores. Jadi kalau disunat gitu kan dijiwit gitu kan Gus, sakit nggak Mas gitu? Kalau sakit itu jangan dulu ditambahin bius atau dibiarkan dulu reaksi biusnya tuh Gus. Nah ini kita coba dulu, ikannya merasa masih sakit kan, jangan, dibiarkan dulu biar tenang, ikan sampai tenang. Jadi mohon maaf untuk para pecinta ikan koi, di sini saya tidak ada maksud untuk melukai atau menyiksa, nggak ada. Jadi di sini memang khususnya untuk para pecinta ikan koi itu memang ini suatu hal yang sudah biasa gitu. Memang pro dan kontra, ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Jadi terkadang ada pembeli saya itu minta Mas tolong cuttingkan, dirapikan ini, itu ada, itu Gus. Jadi nggak melulu saya yang selalu cutting gitu ya. Jadi ikan koi cuttingan saya itu selalu merapikan pola. Saya jarang, hampir tidak pernah saya itu bikin pola ya, merapikan pola. Jadi merapikan sama membentuk pola itu beda. Kalau merapikan itu sudah pola yang ada, tapi kita rapikan mana yang belum rapi gitu ya, mungkin 1-2 sisik atau gimana. Ikannya masih aktif. Jadi biasanya dengan kandungan pembiusan seperti ini itu membutuhkan waktu agar ikan tenang itu sekitaran kurang lebihnya 3-5 menit. Ini sepertinya sudah. Jadi kita perlahan kita masih sedikit mereaksi sama apa yang saya ini goresan dari saya ikannya. Jadi jangan dilakukan dulu.
pembiusan biasanya kan ada yang pakai detol. Itu jangan pakai detol, Gus. Kalau pakai detol itu ikannya kejang. Ikannya kejang itu, dan itu terlalu beresiko menurut saya. Jadi langkah baiknya pakai minyak cengkeh ya. Atau ada obatnya sendiri kok untuk membius dengan dosis-dosis yang sudah disediakan. Oke, dia masih bereaksi sama goresan yang saya lakukan. Ini coba kita sedikit lagi. Oke, kita biarkan dulu biar ikan tenang. Jadi nggak sampai berdarah ini nggak berdarah. Coba kita hilangkan dulu bagian sisik yang ini. Jadi caranya itu gini, terus kalau kelihatan nggak ya ini? Ikan sisiknya kita ambil dari belakang. Terus sebentar, sabar ya. Nah ini kan ikan sudah mulai tenang. Jadi kalau nggak tega jangan dilihat, tapi ini cuma sudah terbiasa gitu. Di Jepang pun juga seperti itu kok. Oke, ini sudah mulai tenang ikannya. Jadi kalau bagian yang sini, ini cara pengambilannya seperti ini. Ini dari belakang perlahan. Nah gini Gus. Baru kita atasnya diambil seperti ini. Baru kita congkel seperti ini. Nah, ikan nggak akan merasakan kesakitan. Nah kan, sudah selesai. Satu sisi sudah selesai. Ini kita menghilangkan warna merah ya. Nah. Sama ini kurang dirapikan sedikit. Baru kita congkel. Nah kan hilang kan. Ini tumbuhnya nanti warna putih. Kalau ada hitam dia tumbuhnya warna hitam. Dia mengikuti warna dasar. Sudah cukup. Nah ini bagian sini ini kurang rapi, terus dirapikan terus biar cakep. Saya sebetulnya juga takut nih bikin konten ini, tapi dimintain sama penghobi suruh bikin ini Gus. Nah ini kurang rapi nih. Oke, saya lanjutkan dulu prosesnya, nanti dilihat jadinya seperti apa. Itu ya. Oke, prosesnya sudah selesai Gus. Jadi kan saya rilis biar kondisinya stabil lagi dan berenang seperti semula. Jadi yang saya saya rapikan bagian sini, ini nanti keluar hitamnya. Saya hanya membentuk biar kelihatan gitu. Apa sih yang dibentuk? Ya ini marutennya ini. Jadi kita rapikan biar berkesan lebih rapi. Dan tadi saya mengurangi bagian sini 1 sama 2 di sini, 3 di sini, 3 sisik. Jadi ikannya biar ini ikannya masih nafas.
jadi aman. Saya melakukan ini dengan prosedur yang sudah ada, jadi nggak sembrono juga. Jadi kalau seperti ini dia lebih karakter kohakunya lebih muncul itu ya, dari merahnya. Dan ini motokoronya juga bagus. Nanti setelah semuanya ini sudah sudah dilakukan dari cutting sampai pembiusannya, setelah ikan sadar baru kita masukkan ke akuarium dengan menggunakan heater atau penghangat suhu biar bakterinya hilang semua. Pakai obat apa mas? Nggak pakai obat, cukup pakai garam ikan. Meskipun setelah cutting ikannya sudah mulai sadar ini. Ikannya udah mulai sadar. Ikannya udah sadar. Jadi kurang lebihnya seperti itu di dunia ikan koi yang pro dan kontra, yang dimana ada yang suka dan ada yang tidak suka. Jadi semoga bermanfaat. Jadi seperti itu tadi kurang lebihnya. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kalau memang bermanfaat, share. Jangan lupa subscribe, Bus. Terima kasih. Salam pecinta ikan koi Indonesia. Bye.